Selamat siang hamster-hamster tercinta penggemar keuangan. Kita semua tahu tentang bank, bukan? Bank sudah lama menjadi bagian dari hidup kita. Kita menyimpan uang kita di sana, bank meminjamkan dana kepada kita, dan mendanai proyek-proyek yang kita usulkan. Namun ternyata bank bukan hanya sekadar penolong, bank juga bisa membuat kita benar-benar bangkrut. Hari ini aku sudah memilih video tentang bank dan kebangkrutan untuk membantu kamu menghindari skenario yang tidak diinginkan tersebut. Jadi tanpa basa-basi lagi, ayo kita mulai. Berapa jumlah uang paling banyak yang kamu dapatkan dalam satu tahun? 600 juta dolar. Dan apa yang terjadi tahun itu sehingga kamu dapat 600 juta? Menjual bisnis. Kamu menjual bisnis. Berapa kamu menjual perusahaan itu? 600 juta. Pernahkah kamu mengalami kesulitan keuangan? Pernah. Aku pernah bangkrut karena negara bagian Texas, pihakku menandatangani kontrak, menolak membayarku, dan mengajukan imunitas negara terhadapku, serta mencuri 30 juta dolar dari uangku. Aku tidak akan pernah berbisnis dengan negara bagian Texas lagi. Jika kamu seorang pengacara, kamu tahu tentang ini. Tapi katakanlah kamu dalam sebuah negosiasi, kamu sedang berhadapan dengan orang itu, dan itu tidak berjalan sesuai keinginanmu. Apa saran terbaikmu untuk penjualan dan negosiasi bagi pihak manapun dalam bisnis itu? Aku akan menjawab pertanyaan ini seperti caraku menanganinya. Jika aku punya klien, aku mencoba menjadikannya pelanggan, dan itu sangat sulit. Aku akan berdiri dan pergi. Aku akan memecat pelanggan itu. Apa yang kamu lakukan di Las Vegas ini? Aku menghadiri konferensi yang dibuat bersama. Apa pelajaran tentang uang yang tidak ingin bank ketahui? Bahwa bank mencuri darimu setiap hari. Apa maksudmu dengan itu? Ya ampun, setiap kali mengambil uang darimu, bank meminjam uang dari pemerintah dengan bunga 0. Bank menjualnya kepadamu dengan bunga 10%. Kemudian mereka mengatakan, kamu tidak memenuhi syarat karena kamu tidak menghasilkan cukup uang. Kamu bisa melihat bahwa dia benar-benar mengerti apa yang dia bicarakan. Dan percayalah, kamu tidak perlu berurusan dengan seluruh negara bagian Amerika atau menghasilkan jutaan dari penjualan bisnis untuk mendapatkan masalah dengan sistem perbankan. Belum yakin? Maka dengarkan orang ini yang hanya mengambil pinjaman untuk membeli mobil. Kamu bangkrut kawan, 800 dolar. Ya, itu konyol. Dan aku sadar, aku menonton acaramu lalu mulai melunasi kartu kreditku dan aku berpikir, kamu tahu, jika aku ingin membeli rumah, aku akan memiliki pembayaran hipotek dan pembayaran mobil 800 dolar. Tidak, kamu tidak akan melakukan itu. Aku akan datang ke California dan memukul telingamu. Jangan melakukan itu. Lihat, pria itu menginginkan mobil keren dan sekarang dia terjebak dalam utang. Pipi tembemku mungkin bisa membuatku tetap bertahan, tapi aku menyarankanmu untuk berhati-hati. Serius, pikirkan 100 kali sebelum mengambil pinjaman dari bank. Persenjatai dirimu dengan kalkulator. Hitung semua biaya, rencanakan pembayaranmu, dan kemudian kamu akan yakin apakah itu benar-benar layak. Nantikan episode baru kami, karena itu akan membantumu menghindari banyak masalah. Senang melihat kalian semua, dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Sampai jumpa. Salam hamster-hamster pemburu keuntungan kesayanganku. Kita semua ingin mengelola keuangan kita dengan bijak dan belajar bagaimana mengumpulkan kekayaan. Internet penuh dengan teknik dan saran tentang topik ini. Tapi hari ini, aku telah memutuskan untuk menunjukkan kepada kalian sebuah video di mana seorang pengusaha terkenal membahas 3 langkah utama untuk berhasil meningkatkan keuntungan. Mari kita dengarkan dan analisis setiap langkahnya bersama. Langkah pertama adalah menabung 1.000 dolar. Ya, langkah pertama mungkin terlihat sangat sederhana, tapi sebenarnya tidak. Secara pribadi, aku merasa sangat sulit untuk menyimpan cadangan kacang pertamaku. Aku terus memakannya sepanjang prosesnya. Tapi sudah cukup tentang aku. Mari kita lanjutkan. 2 adalah melunasi semua utang kecuali rumah, menggunakan metode snowball utang di mana kamu mencantumkan utang dari yang terkecil hingga terbesar dan melunasinya dalam urutan itu dengan intensitas fokus yang tinggi. Setelah kamu bebas dari utang, kecuali rumah, maka kamu kembali ke rekening 1.000 dolar di langkah kecil ketiga. Tunggu sebentar, jangan lewatkan detail dari langkah kedua karena ini penting. Ikuti daftar tersebut teman-teman dan atasi utangmu mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ini adalah teknik yang efektif yang benar-benar membantu merampingkan proses. Jadi bagaimana dengan langkah ketiga? Dalam langkah kecil ketiga, tingkatkan hingga menjadi dana darurat yang sepenuhnya terdanai sebesar 3 hingga 6 bulan pengeluaran. Kamu perlu berusaha sekuat tenaga hingga menyelesaikan ketiga langkah tersebut. Tampaknya dia harus berlari dengan rambut terbakar untuk waktu yang lama, mengingat dia botak. Tapi serius, ini adalah langkah yang sangat berguna dan penting. Terutama yang ketiga, bantalan keamanan finansial benar-benar dapat menyelamatkanmu dalam situasi tak terduga, teman-teman. Kuharap kalian semua sudah mencatat semua ini, tapi jika belum, putar kembali dan tonton videonya lagi. Jangan lewatkan episode baru kami ya, karena aku hanya memilih konten yang paling berguna untuk kalian. Ingat teman-teman, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Sampai jumpa di lain waktu.